Ya, saya mau sharing. Jadi saya dulu itu penderita MAH yang ya lumayan akut lah, Bu. Karena saya terserang itu sakit MAH itu kena waktu kelas 3 SMP. Jadi waktu kelas 3 SMP. SMP, Wow. iya. Kelas 3 SMP itu kena waktu akhir-akhir mau ujian semester lulus, itu kan kita ada bimbingan di sekolah. Namanya dulu waktu SMP itu namanya pengayaan, Bu. Nah, waktu itu kan, jadi kalau kita sekolah itu kan ada jam istirahat, jam 11, terus jam 1. Setelah itu jam setengah 1 atau jam 1 waktu saya ingat. Nah, itu kan biasanya kita makannya di jam 11. Nah, pada saat masuk jam keluar istirahat jam 1-nya tuh, itu sudah tidak makan lagi karena terasa kenyang, masih kenyang. Nah, akhirnya berlanjut sampai kita setengah 6 biasanya, Bu. Sampai jam 5 sore itu baru pulang. Nah, nanti saya makan itu di rumah setelah sholat maghrib. Jadi pulang itu enggak langsung makan. Nah, itu terus berlanjut, Akhirnya saya Jadi tiba-tiba habit. waktu, iya jadi habit, tiba-tiba waktu, kan kalau orang belajar itu kan, Bu, tingkat stres itu lumayan. Karena berpikir apa segala. Nah, energi itu terkuras. Nah, waktu pas di sekolah itu tiba-tiba sakit sekali ulu hati saya. Dan itu langsung sakit, nyeri. Perasaan tidak enak, pokoknya keringat dingin, pokoknya semualah yang tidak enak. Saya tidak tahu bahwa itu adalah MAH, saya tidak tahu. Nah, pas itu teman antar pulang waktu itu, jadi saya tidak ikut, saya tidak sekolah berapa hari, 3 hari, sekitar 3 harian. Nah, dibawalah ke dokter, kebetulan dokter saya itu adalah om sendiri. Nah, waktu itu dibawa ke dokter, om saya tidak mau langsung kasih obat, Bu. Jadi saya disuruh dulu ke tes laboratorium seperti yang Ibu dokter bilang tadi, tes laboratorium, karena katanya itu lambung sama lever itu dekatan, takutnya tidak dikasih obat mah, ternyata levernya, dikasih obat lever nanti mahnya. Iya, Jadi betul. kalau lebih jelas ya tes lab. Ternyata ya fungsi lever saya semua bagus. Yang berarti yang bermasalah adalah lambung mahnya. Maka dikasihlah obat mah. Nah, obat mah itu dikasih yang itu tadi seperti Bu In bilang itu Milanta Forte. Kan Milanta Forte itu ada yang cair, ada yang kunyah. Saya pilihnya yang cair. Jadi Milanta Forte itu saya bawa-bawa, Bu. Berlanjut terus sampai SMA. Nah, pas SMA yang parah-parahnya itu di kelas 2 SMA, Bu. Nah, itu kalau mah saya datang, itu saya tidak bisa bergerak. Orang bilang tepar, terkapar. Jadi di tempat tidur bertekuk seperti udang, pegang perut, itu karena biasa tembus sampai ke belakang. Sakit sekali, Bu. Pokoknya tidak bisa dengar suara-suara karena kalau dengar suara kayak kitanya Tambah mau sakit. kayak hening. Iya, tambah sakit, Bu, kayak jengkel begitu, kayak Iya, iya, kayak iya, iya, pusing iya. kepala ya, karena sakit kepala, sakit ulu hati, keringat dingin, kadang saya muntah. Kalau sudah muntah itu, Bu, saya rasa tuh sudah tidak enak sekali. Nah, biasa juga kalau mas saya datang, kalau tidak barengan yang muntah, itu saya buang air, diare, mencret. Jadi sampai berat badan saya itu turun, sampai ibu saya, mama saya bilang, kenapa Mi itu kau? Kenapa itu perutmu? Kenapa? Saya nggak tahu. Makanmu apa? Saya makan biasa, makan yang biasa di rumah. Nah, ternyata sampai berlanjut kelas 2 SMA, kelas 3, akhirnya yang parah itu, Bu, waktu saya kuliah. Jadi waktu kuliah tahun 97 itu saya pernah masuk rumah sakit. Nah, waktu muntah itu ada darah di muntah saya. Cuma saya tidak mau di endoskopi, Bu dokter, karena takut lah begitu. Saya bilang, pokoknya saya tidak mau. Iya. Jadi akhirnya waktu itu obat saya diganti karena mungkin Milanta itu sudah resisten sama saya. Jadi saya lama loh minum Milanta itu. Jadi digantinya ke Sanmak karena ditakutkan nanti berpengaruh ke jantung. Karena katanya kalau Sanmak itu aman karena dokter yang tangani saya itu istrinya juga kan menderita MAH, dia kebetulan istrinya ada jantung, itu dikasih obatnya Sanmak. Jadi cocok. Jadi saya dikasih itu. Jadi saya itu setiap pergi kuliah pasti ada di kantong saya itu tiga biji obat MAH. Berlanjut sampai akhirnya menikah. Terus itu yang tadi ibu dokter juga bilang hamil. Ya, sempat juga kambuh pada saat waktu hamil. Malah berat badan saya waktu gadis itu sekitar hanya sampai 44. Nah, yang ini kan sebenarnya belum bisa dok, atau tujuan kamu itu sangat banget itu berpengaruh. Luar biasanya tahun 2010, ini mahnya itu lebih sering kambuh. Saya itu dulu kebanyakan makan bubur, tidak boleh makan ubi goreng, padahal itu kesukaan saya, Bu. Tidak boleh makan sukun, tidak boleh makan cot. Betul nggak boleh ya? Jadi cuma tidak boleh, Bu. Sudah sedikit makan yang tadi Ibu dokter bilang, kadang makan jeruk yang manis atau kadang makan yang lembek juga, masih tetap seberapa jam kemudian
perutnya langsung nyeri, langsung Padahal sakit. orang pasar sukanya makan jeruk gitu. Iya, saya itu paling hobi, Bu. Makan pedes ya, Kalau makan lemak ya. makan pedis, saya orangnya kuat makan pedas, Bu. Jadi pada saat pada saat saya kena mah itu saya hilangkan. Jadi nafsu makan saya kayak berkurang, Bu, karena enggak ada itu pedis-pedisnya. Nah, Betul. alhamdulillah saya bersyukur sekali sama Allah, sama FFG yang pertemukan saya dengan satu produk yang luar biasa yang saya bilang pada saat tahun 2010 itu saya bergabung di FFG, salah satu komunitas yang betul-betul membantu saya bagaimana membuat kontrol diri, bagaimana mental saya, mindset saya. Karena tadi salah satunya pemicu orang sakit mah itu kan karena stres, kecemasan. Ya, saya termasuk tipikal orang cepat stres sebenarnya, Bu. Kalau ada yang tidak betul, tipe A. Kalau yang tidak sesuai, langsung terpicu. Berjengkel Nah, ya, iya, Rit, jadi, ya. iya, Bu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai itu kayak gimana gitu, Bu. Akhirnya saya ketemu FFG tahun 2010, saya ikut salah satu trainingnya, bootcamp, luar biasa ya, suami istri kami ikut, dan betul-betul membuat saya lebih banyak mendapatkan manfaat, Bu. Termasuk salah satunya itu bagaimana saya memperbaiki diri saya, kontrol diri saya, emosional saya, ya lumayan lah, Bu, alhamdulillah sekali sampai hari ini. Dan luar biasanya tahun 2012 saya dipertemukan dengan produk yang luar biasa, Alfameta, Bu. Ini Alfameta. Nah, Alfameta inilah produk yang luar biasa bagi saya sekeluarga, tapi terutama saya sudah konsumsi sudah 8 tahun, Bu, dari 2012 sampai hari ini. Tidak pernah putus. Nah, jadi sudah jadi pola hidupmu ya, Rit? Sudah iya, jadi ini pola kebutuhan hidupmu pokok ya? saya, Bu. Bukan obat iya, ya? kebutuhan bukan. Ini kebutuhan pokok saya. Karena saya dari dulu sering minum obat, Bu. Pokoknya itu kan saya minum bukan hanya Milanta Forte, bukan hanya Sanmak. Cuma saya kan enggak hafal nama obatnya. Nah, itu, Bu, enggak nyaman sekali karena walaupun saya minum obat 2 hari 3 hari, pokoknya seminggu tuh 2 sampai 3 kali lah. Masa itu kambuh. Yang tidak nyaman, ya? yang tidak enaknya itu iya kalau pas lagi kita happy-happy tiba-tiba langsung sakit. Aduh, tidak enak sekali, Bu. Iya. Nah, inilah yang saya minum, saya konsumsi 3 kali 1 minimal. Tapi pertama kali konsumsi produk Alfameta ini 1 bulan pertama itu saya mengalami reaksi mungkin reaksi detox saya atau mungkin reaksi perbaikan. Kalau saya rasa itu pasti penyesuaian seperti itu, Bu. Tubuh kamu Iya, penyesuaian ya? Iya, penyesuaian karena waktu pertama 1 minggu pertama saya minum itu nyeri perut saya, tapi tidak sampai saya tepar, Bu. Nyeri kayak ada yang menggigit di lambung. Tapi mungkin sel-selnya lagi diperbaiki kali ya. Ya, diregenerasi, Bu, diperbaiki. Jadi saya pikirnya begini, aduh kenapa begini? Saya bertanya, yang kasih kenal bilang enggak apa-apa, minum saja. Itu mungkin reaksi memperbaiki, namanya saja kayak puzzle, kalau mau ditekan-tekan semua kan pasti ada reaksi. Ya. Saya minum 1 minggu pertama itu nyerinya ya lumayan, Bu. Minggu kedua sudah berkurang, tapi masih nyeri. Cuma saya tidak terlalu meringis, tidak terlalu merasakan. Ya. Minggu ketiga mulai sedikit-sedikit. Ada, kadang tidak ada. Ada, kadang tidak ada. Minggu keempat sisa sekali-kali. Nah, pas masuk bulan kedua sudah tidak ada nyeri. Bahkan nafsu makan saya jadi lebih teratur. Iya, bertambahnya itu awal-awal, Bu. Tapi di belakang-belakang itu dia kasih netral. Sampai sekarang itu saya kalau minum ini tidak terlalu mau makan. Tapi saya makan juga. Jadi berat badan saya itu bagi saya ideal lah, Bu. Tidak gemuk, ya? Tidak kurus. Iya, stabil. Nah, saya minum ini ke waktu biasanya kan saya bilang 1 minggu itu 2 sampai 3 kali saya kena sakit mah. Tapi yang saya kan tidak pikir seperti Ibu Mardiana, Ibu dokter bilang, tidak terpikirkan tiba-tiba mah itu datang atau tiba-tiba tidak ada sama sekali reaksi. Nah, yang saya rasakan selama dari tahun 2010 sampai 2020 ini, yang namanya sakit mah itu saya tidak pernah rasakan lagi sampai yang terkapar, yang sampai membungkuk, mengguling, atau bertekuk di tempat tidur, tidak pernah saya rasakan lagi. Sampai tapi kalau nyeri-nyeri muntah darah pernah ya, Rit? Oh, enggak. Iya, pernah waktu masuk rumah sakit itu kan muntah, diimpus, muntah, pas muntah, itu muntahnya cuma air keluar, kadang kuning, itu ada darahnya sedikit. Saya lihat waktu suster bilang, dok, saya dengar, dok, ada darahnya. Jadi, tapi dokter tidak anjurkan juga untuk endoskopi. Enggak tahu. Sekarang sudah nggak pernah kenapa, lagi.
Oh tidak Bu, alhamdulillah. Paling kalau sedikit saya telat, pernah Bu saya enggak makan dari, jadi saya kan minum Alfameta pagi sebelum makan. Terus saya minum sedikit itu teh gitu, kopi apa biskuit. Nanti saya makan itu sudah minum Alfameta lagi jam 12, saya makan itu jam 3 sore enggak apa-apa kok Bu. Ya, jadi orang-orang yang di dalam, maksudnya penghuni yang di dalam rumahmu itu setelah di Kuantum, itu walaupun ada banyak radiasi dari TV, AC, oven, mungkin itu mereka terbebas dari radiasi ya? Iya, bebas karena anak saya itu kan dia main game, daring, sekolah online kan Bu selama COVID ini. Betul. Ya, terus di ruangan di rumah kami ini di kamar itu kan pakai dispenser, pakai kulkas, semua AC semua. Nah, anak-anak saya itu saya proteinkan 4 Alphaspin dan mereka merasakan manfaatnya luar biasa karena pada saat dia bangun tidur tidak merasakan gejala sakit kepala ataupun sakit-sakit badannya. Dan alhamdulillah anak-anak saya minum Alfameta, minum air suling, pakai Kuantum dan sama halnya juga Bu, kalau kita sakit kan kita ke dokter. Ya pasti luar biasa. Nah, ini kan investasi saya, artinya walaupun saya menginvestasi ini karena ini dipakai seumur hidup, Bu. Seumur hidup dipakai. Sebelum tidak ada kadaluarsanya Alphaspin dan Alfameta ini adalah makanan pokok saya. Jadi kalau orang bilang, "Ih, kamu tergantung sama Alfameta." Ya iyalah, saya tergantung karena ini kulit beras merah. Ini sangat luar biasa sekali produknya. Makanya saya bilang, kalau dibilang tergantung ya sama halnya juga kita makan nasi, beras kan nasi 3 kali sehari misalnya yang normalnya. Kenapa saya tidak konsumsiin saja, apalagi ini untuk mencegah semua sakit-sakit saya yang saya alami. Daripada bayar biaya rumah sakit ya, Rit? Ya sama juga Bu, saya Bu biaya waktu obat rumah sakit ya. Iya, sakit mah itu setiap minggu saya kasih keluar uang 500.000. Itu masih tahun berapa itu Bu? Bayangkan kalau saya investasi ini hanya berapa untuk beli 5 Alphaspin, terus sudah dapat hadiah lagi, terus saya pakai itu seumur hidup. Kalau misalnya saya sudah tidak ada di dunia ini, saya bisa wariskan. Nah, anak-anak saya pakai, ya. Jadi saya pakai di setiap kamar, di setiap tempat air, saya pakai Bu, alhamdulillah. Wah, terima kasih ya Rita, ceritanya menarik sekali. Pengalaman pribadi itu pengalaman yang berharga.